Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an masih di surah Al-Baqarah, yang insyaallah di pagi hari ini ayat yang akan kita bahas adalah ayat yang ke-25, di mana di ayat yang ke-24 ada pembahasan tentang an-nar, pembahasan tentang neraka. Maka di ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara yang menjadi lawan neraka adalah al-jannah, ya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannat, sesungguhnya bagi mereka surga-surga. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, wa basyir, dan berilah kabar gembira. Dan dalam bahasa Arab, kabar gembira disebut dengan busyra, dan untuk busyra ini dia punya satu akar kata yang sama dengan al-basyarah, yang artinya adalah kulit. Apa korelasi busyra yang artinya adalah kabar gembira dengan al-basyarah yang artinya adalah kulit? Seakan-akan busyra, kabar gembira yang disampaikan, ketika disampaikan itu menjadikan orang yang mendapatkan busyra atau kabar gembira ini, dia secara mimik wajah menjadi berubah. Ya, kulitnya menjadi berubah karena kebahagiaan yang dirasakan, menunjukkan bahwasanya kabar yang disampaikan adalah kabar yang sangat mengembirakan sampai mengubah warna kulit orang tersebut saking bahagianya. Maka sebuah kabar gembira yang tidak sangat mengembirakan, maka seakan-akan dia bukan busyra, dan busyra adalah kabar yang mengembirakan. Yang busyra ini adalah kabar gembira yang di belakangnya itu isinya adalah kegembiraan dan kegembiraan yang lain. Tidak ada sesuatu yang tidak mengenakan. Terkadang ada kabar gembira, tapi di belakangnya itu ada sesuatu yang tidak mengenakan. Maka yang demikian belum bisa disebut busyra dalam arti yang sesungguhnya. Contohnya ketika seseorang itu diberi kabar gembira, diberikan hadiah, apa hadiahnya? Ya, seseorang diberikan hadiah sepeda misalkan, tapi untuk sepedanya harus ngambil sendiri ke luar kota misalkan. Nah, sehingga dapat kabar gembira mendapatkan hadiah sepeda itu menyenangkan. Tapi harus keluar waktu, keluar tenaga untuk mengambil sepeda itu di tempat yang jauh. Nah, artinya masih ada beban yang dia dapatkan, walaupun di sisi yang lain itu adalah kabar gembira. Maka busyra tidak demikian. Busyra itu kalau ngasih kabar gembira, di belakangnya itu isinya hanya kabar gembira. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberikan busyra oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang diutus. Apa busyra yang dibawa oleh para malaikat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah? Busyranya adalah mereka akan Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang sudah sangat lama mereka tunggu hadirnya keturunan itu. Bahkan kalau kita kumpulkan perkataan malaikat dengan Nabi Ibrahim yang mengandung kata busyra
dan percakapan malaikat dengan Sarah yang mengandung kata busyra, maka ternyata kata busyra lebih banyak dimunculkan antara Nabi Ibrahim dan para malaikat. Seakan Sarah itu bahagia dengan hadirnya anak tersebut, ya, karena Sarah belum punya keturunan dan sudah sangat lama mengidamkan punya keturunan. Tapi ternyata Nabi Ibrahim ketika mendapatkan kabar gembira tentang lahirnya Ishak, kebahagiaannya melebihi kebahagiaan Sarah. Padahal Nabi Ibrahim sudah punya anak, yaitu Ismail dari istri yang lain. Tapi Sarah rela berkorban untuk suaminya agar keinginan suaminya punya keturunan itu Allah Subhanahu wa taala ijabah dengan cara merelakan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, yang akhirnya Nabi Ibrahim berhasil punya keturunan. Tapi suami yang baik, suami yang tahu diri, dengan pengorbanan istrinya, seakan Nabi Ibrahim belum benar-benar merasakan kebahagiaan sebelum istri yang berkorban tadi itu mendapatkan kebahagiaan yang sama. Maka ketika mendapatkan kabar gembira tentang lahirnya Ishak, kebahagiaan Nabi Ibrahim mengalahkan kebahagiaan Sarah. Makanya kata busyra dalam dialog antara Ibrahim dengan malaikat dan antara Sarah dengan malaikat lebih banyak muncul kata busyra di percakapan antara Nabi Ibrahim dengan malaikat. Nah, kalau kita ambil contoh dari busyra dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Sarah mendapatkan kabar gembira lahirnya keturunan. Nah, kira-kira setelah mendapatkan kabar gembira itu, ada nggak yang menyedihkan bagi mereka? Ada. Karena mereka sudah tua. Dan juga bisa jadi menunggu putra yang sejak lama diidam-idamkan. Kita tidak tahu umurnya. Siapa tahu anak yang lahir ini nanti nggak lama meninggal. Nah, berarti busyra, tapi ada potensi untuk kesedihan di belakangnya. Ya, jadi kesedihan itu bisa jadi anak yang ditunggu ini tidak hidup sampai dewasa, ini kan menyedihkan, atau bisa jadi keduanya tidak sanggup mendidik putra tersebut sampai dewasa karena keduanya sudah tua. Nah, namun busyra itu nggak boleh menyisakan kesedihan. Maka Allah tambahkan lagi nanti busyra untuk menghilangkan kesedihan itu dengan mengabarkan wa min wara Ishaq wa Yaqub, dan akan lahir di belakang Ishak itu seorang yang bernama Yakub. Siapa Yakub? Putra Ishak. Nah, kenapa dikabarkan akan lahir dari Ishak ini seorang putra yang bernama Yakub? Ya, tenang saja, nggak usah khawatir tentang umur anak ini, bahkan anak ini nanti akan tumbuh sampai dewasa, bahkan berketurunan. Maka hilang dari kesedihan. Kemudian dengan pengabaran lahirnya Ishak, kemudian setelahnya adalah lahir Yakub, seakan Allah mengabarkan bahwasanya nanti di masa kelahiran Nabi Yakub itu untuk Nabi Ibrahim dan Sarah itu masih hidup. Gak usah khawatir untuk tidak bisa ngasuh anak ini sampai dewasa, bahkan kalian berdua akan mendapati cucu kalian lahir dari putra ini. Nah, sehingga dua kekhawatiran dari Ibrahim dan Sarah itu hilang. Nah, karena busyra tidak boleh menyisakan kesedihan di belakangnya. Kira-kira masih ada nggak yang menjadikan mereka khawatir? Ngasuh anak, insya Allah anaknya tumbuh sampai dewasa, bahkan punya keturunan. Kemudian ngasuh anak, mereka pun Allah berikan usia yang panjang, walaupun lahirnya anak itu sudah di penghujung usia, tapi Allah tadi berikan usia yang panjang sehingga mereka sanggup melihat cucunya lahir. Nah, masih menyisakan kekhawatiran adalah tentang kaumnya Nabi Lot.
yang secara tempat tinggal itu masih tidak jauh dari mereka. Dan Nabi Lut ini dengan kaumnya satu negeri itu rusak semua. Yang tersisa hanya satu rumah. Rumah siapa yang tidak terjangkiti virus itu? Dan itu hanya rumahnya Nabi Lut. Ya, karena para pelaku apa hari ini? Ya, LGBT, kalau kemudian mau diperlebar pembahasannya, ya mereka yang awalnya korban akhirnya jadi pelaku. Memang ya kalau tidak dikawal ya begitu. Dan itu setiap kali ada orang baru yang masuk ke negeri mereka, nah itu biasanya ditangkap dengan paksa untuk menjadi korban mereka, yang otomatis setelah itu dia pun menjadi kumpulan dari mereka. Makanya nanti malaikat ketika masuk ke negeri itu, kan mereka tahu ada tamu yang datang ke rumahnya Nabi Lut, yang mereka berusaha untuk mendapatkan tamu-tamu tersebut. Nah, pelajarannya apa? Ini kalau sampai kaumnya Nabi Lut itu menyebar keluar, berarti potensi untuk mendidik anak di tengah lingkungan yang ada LGBT-nya itu kurang. Padahal Nabi Ibrahim itu sangat concern terhadap lingkungan. Makanya Nabi Ismail alaihissalam lebih dipilihkan tempat tinggal yang jauh, asal tidak berkumpul dengan orang-orang musyrik yang ada di negeri Syam, bahkan di tempat yang gersang nggak ada orang. Biarkan nanti Allah yang mendatangkan tetangga buat mereka, dan Allah datangkan tetangga yang baik. Tapi karena tugas dakwah Nabi Ibrahim adalah di negeri Syam, maka mau tidak mau beliau tinggal di sana, walaupun masyarakatnya musyrik. Tapi tinggal di masyarakat musyrik itu masih lebih memungkinkan untuk mendidik anak dibandingkan tinggal di tengah masyarakat yang masyarakatnya LGBT. Nah, sehingga setelah itu kemudian ada pengabaran kalau malaikat ini akan lanjut perjalanan. Kemana lanjutnya? Ke kaumnya Nabi Lut untuk membinasakan mereka. Walaupun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut kan ada hubungan. Ya, ada hubungan. Ya, tapi kalau kita tarik kesimpulan yang lain adalah untuk keamanan pendidikan Ishak ini, potensi adanya kaum Sodom itu kemudian Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyisakan apa? Sudah hilang semua kekhawatiran dari Sarah dan hilang semua kekhawatiran dari Nabi Ibrahim, dan itu adalah busyra. Jadi busyra itu kabar gembira yang sangat mengembirakan sampai mengubah warna kulit seseorang dalam tanda kutip, dan di belakangnya tidak menyisakan kekhawatiran apapun. Dapat hadiah tapi pajaknya 20%. Buat bayar pajaknya itu nggak bisa. Gimana ngambil hadiahnya? Nah, kalau ngasih hadiah ya ngasih hadiah. Ya, nggak usah pajak, sekalian dibayarkan pajaknya. Kalian dibayarkan ongkirnya segala macam, nah itu busyra. Tapi kalau masih ada di belakangnya itu kekhawatiran, itu belum busyra. Makanya nanti surga itu isinya busyra, tidak ada kekhawatiran di sana. Semua yang menjadi kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Baik, ini berkaitan dengan wabasya dan berilah kabar gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kita beriman tidak? Beriman ngakunya. Ya, kalau iman secara standar dalam tanda kutip, ya KTP-nya Islam, ya mungkin. Kan bedanya Islam dengan iman, ketika disebut iman, ya artinya adalah Islam. Ketika disebut Islam, artinya adalah iman. Tapi kalau disebut kedua-duanya, Islam dan iman, maka Islam adalah satu tingkatan
dan iman adalah tingkatan yang lain. Nah, apakah kita beriman? Ya, beriman. Tapi bisa jadi iman kita itu maksudnya adalah Islam. Levelnya level Islam. Kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, mungkin nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahi janjinya bagi orang-orang beriman? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran menegaskan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Ternyata berkaitan dengan orang-orang beriman, Allah banyak memberikan janji. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan menjadi hak kewajiban atas kita memberikan pertolongan bagi orang-orang beriman. Dan kalau Allah yang menjadi penolongnya, ketika terjadi konflik atau peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, siapa yang menang? Pasti orang beriman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolongnya dan itu janji Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membela orang-orang yang beriman. Dan kalau Allah yang bela, ya pasti menang. Ya, karena Allah yang membela. Ya juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allahu waliyul ladzina amanu." Allah itu wali, pelindungnya orang-orang yang beriman. Kalau Allah walinya, siapa yang berani? Ya, siapa yang berani? Ya, seorang murid di sekolah, kemudian ternyata wali dia adalah penguasa, anaknya penguasa. Yang nggak ada yang berani dengan dia. Lah walinya adalah orang yang berkuasa di tempat itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadi walinya. Pertanyaannya, apakah janji Allah untuk menjadi wali bagi orang-orang beriman, membela dan menolong orang-orang beriman dari musuhnya sudah Allah hadirkan hari ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menyalahi janjinya, dan ternyata kondisi umat Islam hari ini belum sepenuhnya mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan ada iman yang belum standar. Karena Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Tapi kenapa belum Allah hadirkan janji itu? Karena syarat keimanannya belum terpenuhi. Nah, kalau janji Allah di dunia saja belum Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan karena standar imannya yang belum cukup, apakah tidak ada kekhawatiran berkaitan dengan ayat yang ke-25 ini tentang janji Allah bagi orang-orang beriman di akhirat, yaitu surga? Jangan-jangan kita belum termasuk golongan yang beriman ini. Dunia saja belum Allah berikan kok janjinya, apalagi di akhirat. Nah, maka penting hari ini dalam sebuah pendidikan, bagaimana kemudian menanamkan dan mengajarkan iman sesuai dengan standar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan. Yang kita bisa melihat standar itu adalah hadirnya janji-janji Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang beriman. Yaitu untuk mengukur apakah kualitas keimanan orang-orang Islam hari ini sesuai dengan standar Allah, atau ternyata hari ini keimanan orang-orang Islam itu belum sesuai dengan standar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berilah kabar gembira berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Karena syarat diterimanya amal adalah pelakunya orang beriman. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka mengerjakan kebaikan dalam tanda kutip, apakah kebaikan yang mereka lakukan itu bisa menjadikan mereka keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga? Orang yang tidak beriman, tapi mereka dalam tanda kutip melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, apakah kebaikan yang mereka lakukan ini dapat menjadikan mereka keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga? Kalau ada orang beriman,
tapi nanti amalnya itu tidak soleh, tapi beriman. Kira-kira apakah dia nanti ketika masuk neraka itu kekal di dalam neraka? Atau ada potensi dia nanti dikeluarkan dari neraka dan masuk surga? Nah, apakah Allah Maha Adil? Sebagian mempertanyakan, mana keadilan Allah? Kalau begitu, orang beriman tapi nggak baik, masih ada kemungkinan masuk surga. Walaupun mampir ke neraka dulu. Tapi orang yang tidak beriman, yang melakukan kebaikan-kebaikan, kenapa dia justru kekal di dalam neraka? Mana bentuk keadilan Allah? Gimana jawabannya? Allah Maha Adil tidak? Maha Adil kan? Nah, terus gimana kita memahami yang demikian? Ya, orang yang beriman, walaupun nanti kebanyakan amalannya tidak amal yang soleh, tapi masih ada keimanan itu. Dan motivasi keimanan seseorang ini ya kaitannya dengan kehidupan akhirat. Karena keimanan itu motivasinya adalah untuk balasan yang ada di akhirat. Ya Allah berikan balasan yang ada di akhirat. Walaupun tadi amal dia yang tidak soleh itu menjadikan dia masuk neraka terlebih dahulu, tapi dia masih punya iman ini, yang iman ini memang sejak awal ya ditujukan untuk kehidupan akhirat. Tapi orang-orang yang tidak beriman, apakah ketika mereka melakukan kebaikan dalam tanda kutip, kebaikan itu untuk kehidupan akhirat mereka? Ya tidak. Makanya keadilan Allah ketika orang-orang tidak beriman ini, orientasi amal mereka itu untuk dunia, ya Allah balasnya di dunia. Adapun di akhirat tidak Allah berikan balasan. Karena memang niat amalnya hanya untuk dunia. Tapi orang yang beriman ketika melakukan sebuah amalnya, ya amalnya ini kan orientasinya bukan hanya ke dunia, tapi orientasinya adalah untuk akhirat. Makanya balasannya pun ya lintas alam, bukan hanya dunia, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka syarat untuk mendapatkan surganya Allah adalah iman. Karena orang yang tidak beriman, ya orientasi amalnya hanya dunia, dan mustahil kalau sekedar niatnya dunia dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, yang amal ini nanti menjadi bekal. Ya, amal ini menjadi bekal kehidupan di akhirat. Dan Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi mengatakan amal-amal soleh itu, ya dimana arti soleh itu adalah baik, adalah amalan yang baik untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada amalan-amalan yang dia tidak baik untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak layak untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal baik yang layak untuk dibawa sebagai bekal menghadap Allah, amal yang seperti apa? Nah, sebuah amal dikatakan soleh itu kalau dia memenuhi dua syarat. Ikhlas, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang tidak ikhlas itu, ya apakah mau dipersembahkan kepada Allah amal yang dia sendiri tidak ikhlas mengerjakan itu karena Allah? Enggak mungkin. Nah, maka syarat sebuah amal dikatakan sebagai amal soleh kalau pelakunya itu melakukan itu ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah ya ittiba terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ingin dikatakan patuh kepada Allah, ya syaratnya harus patuh kepada Rasul. Dan bentuk kepatuhan kepada Rasul adalah menjalankan setiap apa yang ditentukan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga layak untuk dibawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi syarat pertama adalah iman, sehingga orientasinya adalah akhirat. Kemudian ketika melakukan amalan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian dalam mengamalkan amalan tersebut sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini digunakan kata amanu wa amilus shalihat, menggunakan fiil madhi. Kenapa tidak wa basyiril ladina
yu'minuna wa ya'maluna as-salihat, menggunakan fi'il mudhari. Apakah orang yang beriman hari ini, apakah orang yang melakukan amal soleh hari ini pasti dia meninggal dalam keimanan? Belum tentu. Apakah seseorang yang beramal soleh hari ini pasti dia bisa mengerjakan amal soleh ini sampai di penghujung hidupnya? Belum tentu. Ya, maka dalam hadits pun diterangkan seseorang yang ketika mengerjakan sebuah amal soleh, bahkan jarak antara dia dengan surga sudah sangat dekat sekali, tapi Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka sehingga akhirnya itu. Atau justru sebaliknya, ya maka lagi-lagi belum tentu manusia hari ini yang kita gambarkan seperti apa akhir hidupnya sesuai dengan kondisi dia. Ya, makanya kenapa kita selalu minta tathbit, ya, peneguhan, penguatan, ya, muqallibal qulub tapi qalbi ala dini. Ya, karena hati manusia bisa berbolak-balik, terlebih di akhir zaman yang di waktu pagi itu beriman, sorenya bisa kufur. Ya, sorenya beriman, paginya bisa kufur. Nah, makanya digunakan amanu yang sudah lampau, wa amilu sholihat yang sudah lampau, artinya semua yang demikian ini sudah terjadi dan bisa jadi yang melakukan itu sudah meninggal, sehingga tidak ada potensi iman dan amalnya itu berubah. Makanya kalau mau ngambil teladan, kata Abdullah bin Mas'ud, ambillah dari orang-orang yang sudah mati. Itu para sahabat Nabi yang sudah wafat, yang pasti mereka ini jaminannya radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya, kita sangat kagum pada tokoh hari ini, sampai-sampai kemudian ya kekaguman kita luar biasa. Tapi ternyata di akhir hidupnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada yang hari ini itu kita anggap baik, tapi ternyata nanti menjadi tidak baik. Ya, namanya manusia. Ya, namanya Allah yang kemudian bisa bolak-balikkan hati manusia. Nah, maka digunakan fi'il madhi untuk memastikan kabar gembira ini untuk mereka yang ketika meninggal itu meninggal dalam kondisi beriman dan amal yang dibawa adalah amal yang saleh. Apa balasan bagi mereka? Annalahum jannat. Sesungguhnya bagi mereka jannat. Bukan anna jannatin lahum. Nanti kita belajar di bab 6 ya, bahasa Arab. Anna itu punya isim dan anna itu punya khobar. Mana khobarnya anna dan mana isimnya anna? Nah, isimnya anna itu jannat, khobarnya anna itu lahum. Aslinya anna jannatin lahum, sesungguhnya surga bagi mereka. Tapi ketika didahulukan khobarnya sesungguhnya bagi mereka surga, maknanya adalah lil qasr, untuk pembatasan, seakan surga itu hanya untuk mereka. Kalau untuk mereka, surga untuk mereka, ya untuk mereka, tapi masih bisa untuk orang lain yang tidak beriman, yang tidak beramal saleh. Tapi surga ini hanya bagi mereka, berarti potensi untuk mendapatkan surganya Allah ya tidak bisa kecuali dengan jalan iman dan amal saleh. Nah, kemudian annalahum jannat, surganya itu satu atau banyak? Ya, jannat itu jamak dari jannah. Ya, karena untuk tingkatan beriman ini kan baru standar. Di atas iman apa? Yang kemarin kita bahas ya tentang surganya orang-orang beriman dan surganya orang-orang bertakwa. Ya, orang bertakwa pasti beriman, tapi orang beriman belum tentu bertakwa. Ya, maka di surga itu ya ada tingkatan-tingkatan. Ada jannat, ada taman-taman, ada surga-surga yang bagi orang beriman ya surga-surga. Tapi di antara orang-orang beriman itu kalau mereka bertakwa ya surganya nanti berbeda. Nah, kemudian jannat, kenapa disebut jannat? Yang maknanya adalah taman. Ya, makanya kita menyebut taman surga. Ya, berarti taman itu ya
banyak pepohonan yang sangat rindang, yang sangat indah, dan dikatakan jannah karena dia tertutup. Makanya kenapa jin tertutup dari pandangan manusia. Nah, sehingga jannah itu adalah taman yang sangat indah, yang menjadikan orang-orang yang di dalamnya itu tertutup dari pandangan orang lain dan tertutup dari sengatan panas matahari. Saking rindang dan sejuknya berada di tempat tersebut. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawah surga itu anhar, sungai-sungai. Ya, jadi bayangkan taman-taman yang indah yang dipenuhi dengan istana-istana ya sebagai tempat tinggal, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Pernah melihat gambaran yang demikian? Ya, seandainya pun ada tempat yang seperti itu di muka bumi ini, tapi tetap seindah apapun yang demikian di bumi ini, ya tidak sanggup untuk mengalahkan apa yang ada di surga. Bahkan yang ada di sana itu tidak terbayangkan oleh pandangan kita. Kita membayangkan apa, surga tidak begitu. Ya, surga tidak begitu lebih indah dari apa yang kemudian kita bayangkan. Dari jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan. Setiap kali mereka diberikan rezeki di surga itu dari buah-buahan sebagai rezeki bagi mereka, qalu, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah sesuatu yang kami pernah diberikan sebagai rezeki sebelumnya. Di mana? Di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan ya di sana ya hal yang serupa. Ya, ulama menjelaskan berkaitan dengan buah. Di surga ada buah enggak? Buah apa saja yang ada di surga? Anggur. Dalilnya apa kalau di surga ada anggur? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Berarti ada anggur di surga. Ada apa lagi? Ada pisang. Apa dalilnya? Pisang itu wa talhun nadid. Talah. Ya, ditafsirkan ulama sebagai pisang. Ya, buah-buah surga apa lagi? Hah? Watin, ya. Watin wa zaitun. Ya, buah-buah yang disebutkan di Al-Quran. Jahe ada enggak? Walaupun dia bukan buah. Ya, minumannya itu kan karena mizajuha zanjabila. Campuran minumannya itu dari zanjabil, jahe. Ya, nanti ada delima, rumman, ya, buah-buah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu ada di surga. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah berikan buah-buah yang ada di surga itu serupa dengan sebagian buah yang ada di dunia? Walaupun jelas nanti hakikatnya berbeda. Tapi kenapa dikatakan tadi bentuknya serupa, warnanya serupa? Senang durian enggak? Seandainya kita dikasih seseorang durian dengan bentuk dan tampilan yang kita belum pernah lihat yang model begitu, kira-kira mau makan nggak kita? Oh, jangan-jangan ini bukan durian. Nah, atau kemudian buah-buah yang lain. Makanya fitrah manusia itu cenderung menerima sesuatu yang dia ketahui. Makanya kenapa Allah jadikan buah-buah surga itu ya seperti buah-buah yang sudah diketahui di dunia, adalah agar fitrah manusia dan apa yang ada dalam diri manusia itu bisa menerima itu dengan sepenuhnya. Tidak ada keraguan di situ, walaupun nanti untuk cita rasanya berbeda. Jadi ulama mengatakan yang sama itu adalah bentuk dan warnanya,
Tapi kalau untuk kita rasanya jelas berbeda. Ya jelas berbeda. Kemudian walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka di dalam surga itu azwajun mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci, ya pasangan-pasangan yang suci. Makanya belum terasa surga kalau belum ada pasangan. Ya hari ini seandainya ada seseorang yang dia kaya raya, punya istana, yang istananya itu terletak di dalam taman, bukan taman yang ada di dalam istana, tapi istana yang ada di dalam taman yang sangat luas, mengalir di bawahnya sungai-sungai, tapi nggak punya istri. Apakah dia bahagia? Ya nggak juga. Ya karena jiwa manusia itu cenderung tadi berpasangan, fitrah manusia berpasangan. Nah maka sebanyak apapun harta yang dia miliki, kalau tidak ada pasangan ya belum akan mendapatkan ketenangan. Makanya pasangan itu litas gunung ilayah, baru merasa sakinah itu kalau ada pasangan. Nah sehingga tidak ada yang jomblo insya Allah di surga. Semuanya pasti dapat pasangan. Ya walaupun pasangan yang terbaik adalah istri yang soleha. Ya tahu wanita, ya wanita dunia yang masuk surga itu luar biasa. Tapi seandainya pun tidak dapat bagian, ya karena belum menikah di dunia, sehingga tidak punya pasangan di sana pun akan dinikahkan. Beruntung kalau dapat wanita dunia yang masuk surga, kalau tidak pun insya Allah ada bidadari yang semuanya itu mutahharah, bukan tahirah tapi mutahharah. Kalau tahirah suci sejak awal, tapi mutahharah itu disucikan. Siapa yang mensucikan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan tentang keagungan pasangan yang ada di surga, ulama mengatakan ya suci di sini ya suci dari haid dan yang lain-lain. Dia selalu dalam keadaan suci. Mungkin nggak laki-laki itu haid, mungkin nggak laki-laki itu nifas. Ya sebagian ulama mengatakan ketika laki-laki itu istrinya satu, maka dia haid bersama istrinya dan dia nifas bersama istrinya. Ngerti maksudnya? Ya kalau laki-laki itu istrinya cuma satu, dia haid bersama istrinya dan dia nifas bersama istrinya. Kan wanita yang haid, wanita yang nifas kan tidak dalam keadaan suci. Karena tidak dalam keadaan suci tidak mungkin ya untuk digauli oleh suaminya. Maka suami yang istrinya satu, dia haid dan nifas bersama istrinya. Tapi kalau istrinya lebih dari satu kan nggak mungkin. Atau kemungkinannya kecil, haid dan nifasnya itu bareng. Ya sehingga dia tidak selalu haid dan nifas bersama istrinya karena ada istri yang lain. Ya tapi di surga seandainya pun pasangannya nggak banyak, dapatnya cuma satu, tenang, mutahharah, ya selalu dalam keadaan suci. Nah, jadi dan laki-laki yang demikian kan berkaitan dengan kenikmatan, walaupun laki-laki kenikmatan surga tidak selalu berkaitan dengan yang demikian. Tapi umumnya manusia, karena manusia itu yang dominan adalah unsur fisiknya. Apa sih yang menjadi syahwat bagi manusia? Ya kalau tidak makanan ya pasangan. Sudah dunia ini kan isinya cuma itu. Ya mencari kenikmatan dunia itu kalau tidak di makanan, ya di pasangan. Ya sehingga tadi Allah memberikan motivasi untuk seseorang itu semangat masuk surga ya dengan yang demikian. Dan yang seperti itu tidak tercela dan memang faktanya begitu. Tapi lebih tinggi kalau orang itu sudah dominan unsur jiwanya sejak di dunia, maka motivasi masuk surganya itu bahkan melebihi yang demikian. Apa kenikmatan terbesar yang ada di surga? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan siksaan terbesar bagi orang yang
sudah kuat jiwanya itu adalah ketakutan terhijab dari Allah. Ya, terhijab dari Allah. Nah itu kalau kemudian levelnya lebih tinggi dari sekedar kelezatan dan kenikmatan fisik, tapi sudah masuk ke unsur jiwa. Tapi walaupun demikian ya tidak ada masalah, karena bagian dari yang Allah janjikan adalah surga. Kalau seandainya nggak ada surga dan neraka, masih ibadah nggak kita? Nanti kok kayaknya kenal dengan itu sebetulnya kalimat-kalimat yang disebutkan oleh orang-orang sufi, yang mereka beribadah bukan karena sekedar mengharap surga, bukan karena takut neraka ya, tapi karena faktor cinta. Nah yang demikian nggak ada masalah, tapi juga tidak perlu dibenturkan dengan tadi adanya roja, pengharapan terhadap ridhanya Allah, dan salah satunya adalah surga, dan khauf, rasa takut yang salah satunya takut terhadap ya siksa neraka. Walaupun tadi ada mahabbah yang menjadi motivasi ya seseorang untuk cinta kepada Allah dan ingin berjumpa dengan Allah. Baik, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Suruh berapa menit lagi? Ya, ya mereka kekal di dalamnya, dan ini lagi-lagi manusia ya, ketika mendapatkan kenikmatan pasti pengen kekekalan. Dan dahulu Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa tinggal di dalam surga, tapi Allah larang untuk memakan buah dari satu pohon yang ada di surga. Kenapa Nabi Adam itu ingin makan buah itu? Nah, bujuk rai iblis kan mengatakan kalau Nabi Adam makan buah itu ya akan menjadi malaikat atau kekal di surga. Tinggal di surga tapi ingin kekal, itu manusiawi. Ya, tapi justru kemudian kelengahan Nabi Adam alaihissalam, kalau makan buah itu akan jadi malaikat. Malaikat saja sujud kepada beliau, masa ia ingin menjadi makhluk yang lebih rendah? Ya, tapi setan kan bisa memutarbalikan fakta tadi. Dan seandainya pun kekal, kan tidak ada hal yang menjadikan beliau harus keluar dari surga. Selama tidak melanggar perintah Allah kan kekal. Tapi justru dengan melakukan itu, ya malah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, tapi nanti insya Allah di surga, ya manusia dan jin, karena surga untuk manusia dan jin mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi surga itu kekal nggak? Kekal, tapi kekalnya surga itu karena kehendak Allah. Tapi Allah kekal, tapi Allah memang zat yang maha kekal. Jadi kekekalan yang hakiki itu adalah kekekalannya Allah. Kalau kekekalan yang nisbi, ya karena kehendak Allah, itu adalah surga dan orang-orang beriman yang ada di dalam. Kalau neraka kekal atau tidak, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kekal seperti kekalnya surga. Sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Karena di dalam hadits dikatakan, ya hadits qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murka. Rahmatnya Allah surga, murkanya Allah neraka. Kalau rahmatnya Allah mendahului murkanya, ya berarti untuk neraka nggak sama dengan surga. Ya, jadi kekalnya penghuni neraka selama masih ada neraka. Kalau nggak ada neraka. Nah, ini salah satu pendapat. Tapi pendapat yang lain mengatakan ya sebagaimana kekalnya surga, neraka pun juga akan ya Allah jadikan kekal. Ya termasuk orang-orang yang berada di dalam. Baik, itu berkaitan dengan ayat yang ke-25, busyra yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka nanti mendapatkan buah-buahan yang seperti mereka dapatkan di dunia, walaupun dengan cita rasa yang berbeda, dan di dalamnya Allah berikan pasangan yang suci dan kekal di dalamnya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, Pak Totok silakan. Khalidina fiha juga. Ya.
eh, Anda kekal di rumah ini. Nah kalau rumahnya nggak ada, ya berarti kekalnya selama rumahnya masih ada. Tapi kalau rumahnya nggak ada, berarti kan sudah nggak ada. Manusia dulunya ada atau tidak ada? Ya kita dari tidak ada menjadi ada. Nah Allah sanggup menjadikan yang ada ini untuk menjadi tidak ada. Ya dalam artian ketika nerakanya tidak ada, ya penghuninya juga sudah selesai masa keberadaan mereka di alam wujud ini. Ya mereka kembali ke alam adam, ketiadaan, ya sebagaimana dahulu setiap makhluk itu berasal dari ketiadaan. Nah sehingga pendapat yang demikian pun tidak berbenturan dengan ayat yang mengatakan khalidina fiha. Iya, khalidina fiha, selama hanya masih ada. Kalau hanya nggak ada ya sudah. Ya walaupun jumhur ulama umumnya berpendapat ya surga dan neraka dua-duanya kekal. Itu sebagian pendapat saja. Ya karena di dalam hadis itu pun kan tidak dijelaskan secara spesifik dan detail, hanya penafsiran saja. Kalau rahmatnya Allah kan mendalil murkanya, berarti harusnya nggak sama surga dan neraka. Tapi ini kan hanya penafsiran, bukan penjelasan yang sharih, yang jelas berkaitan dengan neraka yang tidak kekal itu. Maka umumnya ulama ya surga dan neraka itu kekal. Allah Subhanahu. Baik, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya di hari Senin insya Allah ayat yang ke-26. Adapun di hari Jumat kita insya Allah melanjutkan pembahasan di surah Al-Kahfi. Baik, kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.